Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh melewati banyak hari bersama dengan Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bersama buka bacaan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai kepada mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Lalu maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan diriku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah kemurahan hati Allah. Dalam Matius 20 ayat yang pertama disebutkan bahwa kerajaan Allah seperti seorang tuan rumah, yang dalam bahasa Yunaninya memiliki arti tuan yang memiliki kontrol atas orang bawahan atau budak. Dan tuan ini memiliki kebun anggur. Seorang pemilik kebun anggur memiliki hak yang tak terbatas. Dia dapat melakukan apapun terhadap pekerjaannya. Hak yang dimilikinya adalah mencari pekerjaan yang mau ia pekerjakan dan memberikan upah. Sang tuan mencari orang-orang yang dapat bekerja di kebun anggurnya. Perekrutan pekerja terjadi sebanyak 5 tahap dan di waktu yang berbeda-beda. Perekrutan pertama dilakukan pada waktu pagi-pagi benar. Dalam perekrutan ini, kesepakatan yang dibuat yaitu upah 1 dinar sehari. Bapak Ibu, upah sedinar sehari adalah upah minimum pada waktu itu bagi para pekerja kasar. Tuan rumah kembali mencari pekerja pada pukul 9 untuk bekerja di kebun anggurnya. Kesepakatan upah yang diberikan sang tuan berbeda dari pekerjaan yang pertama. Jika pekerja pertama upahnya sedinar sehari, maka pekerja ini adalah apa yang pantas.
Apa yang pantas ini menunjukkan bahwa sang tuan akan memberikan upah terserah dari keinginannya dan menurutnya layak. Upah untuk mendapatkan pekerjaan, orang-orang upahan untuk mendapatkan pekerja tambahan. Sang tuan ini kembali ke pasar pada pukul 12 dan 3 petang untuk mendapatkan beberapa orang, lalu menyuruh mereka bergabung dalam pekerjaan kebun anggur. Bapak Ibu, dalam logika kita, jika upah minimum 1 dinar satu hari dihitung dari jam bekerja, yaitu jam 6 pagi hingga jam 6 petang, otomatis pekerja-pekerja yang datang terakhir akan mendapatkan lebih sedikit. Namun dalam perumpamaan ini semua pekerja mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Sang tuan mengetahui upah di bawah 1 dinar ini bagi para pekerja pada jam 5 petang tidak cukup untuk membiayai makan satu keluarga. Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan oleh sang tuan menunjukkan tindakan yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati pada orang miskin. Tindakan ini mengarah kepada anugerah Allah, di mana kebebasan sang tuan dalam memberikan haknya menggambarkan kasih karunia Allah dan belas kasihan Allah. Sang tuan menggambarkan Tuhan yang murah hati, yang memberikan anugerahnya kepada setiap orang sesuai dengan kerelaan hatinya yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, bukankah kita orang-orang yang tidak layak, kita orang-orang yang tidak pantas, sama seperti pekerja terakhir. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan upah 1 dinar sebab mereka hanya bekerja 1 jam. Kita sama seperti mereka, tidak pantas untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita orang berdosa yang seharusnya hukuman yang kita terima adalah maut, upah yang kita terima adalah maut dan kematian. Tetapi karena kemurahan hati Allah yang mengutus anaknya dan menyelamatkan setiap kita. Marilah Bapak Ibu, kita sebagai orang yang telah menerima kemurahan hati Allah, hidup selalu dengan penuh ucapan syukur kepada Allah dengan melakukan kehendak. Amin. Mari bersama kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria.